Bab 059. Ah, benar. Regina seketika menarik nafas dalam, dadanya yang sesak semakin terasa sesak mendengar itu. Sudahlah, kita bicarakan nanti saja. Setelah Andito mengecek CCTV dan melihat Delima memasukkan foto-foto itu ke dalam tas Delia, semua kebenaran akan terbukti. Regina mengangguk. Sekarang ada hal lain yang ingin Papa bicarakan. Darius menatap lurus kedua bola mata istrinya. Tadi kamu bertemu Mama. Ah, masalah ini, sudah Regina duga Darius pasti akan membahas masalah ini. Ya, apapun yang menyangkut ibunya Darius akan bereaksi. Tidak salah Yolanda menyebut Darius sebagai putra kesayangannya. 133. Iya. Memangnya apa yang kalian bicarakan sampai kamu semarah itu? Membanting vas bunga sampai pecahan kacanya mengenai kaki Mama dan terluka. Regina mengerutkan dahi. Aku akui, aku memang membanting vas bunga itu, tapi aku bisa pastikan pecahan vas bunga itu tidak mengenai kaki Mama. Tapi lihat ini. Darius mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto Baiwa yang dikirim oleh Yolanda. Kaki Mama terluka, bahkan sampai dibawa ke klinik. Regina mendelik melihat foto Yolanda berbaring di brankar bersama seorang dokter di sampingnya. Wajahnya terlihat kesakitan seakan sedang terluka parah, padahal kenyataannya dia sama sekali tidak terluka. Regina bisa memastikan itu. Tapi, kalau aku bilang mamamu cuma pura-pura, kamu nggak akan percayakan. Tanya Regina. Pura-pura. Mama sedang terbaring dan kesakitan begini kamu bilang pura-pura. Ya makanya aku bilang, aku jelasin kamu juga nggak akan percayakan. Kamu selalu saja membela mamamu. Darius tak habis pikir mendengar itu. Aku selalu membela Mama. Bisa kamu ngomong gitu? Sejak pertama aku memilih menikah kamu, aku selalu membela kamu. Aku rela bertengkar dengan Mama dan Papa, bahkan rela kabur dari rumah dan dikeluarkan dari hak waris. Dan bisa-bisanya kamu bilang aku selalu membela Mama. Itu dulu, kenyataannya sekarang kamu lebih membela ibumu kan? Seharusnya kamu mendengar penjelasanku dulu, seharusnya kamu bertanya apa yang ibumu katakan sampai aku bisa semarah itu dan membanting vas bunga. Seharusnya kamu. Dek. Tiba-tiba Regina teringat sesuatu. Teringat saat putrinya terdesak dan tidak ada yang mempercayainya. Dan itulah yang Regina rasakan sekarang. Delia. Tiba-tiba saja Regina sangat merindukan putrinya. Rasanya ingin memeluknya. Lalu mengucapkan kata maaf sebanyak-banyaknya. Padahal Regina sering mengalaminya. Setiap bertengkar dengan ibu mertuanya, selalu dia yang disalahkan. Tapi kenapa dulu Regina tidak menyadari pertengkaran Delia dan Delima? Bahwa Delimalah yang bersandiwara. Delimalah yang bersalah. Kamu harus minta maaf pada Mama sekarang, putus Darius. Aku nggak salah, kenapa aku harus minta maaf? Kamu masih bisa mengelak. Masih nggak mengaku salah setelah apa yang kamu lakukan. Memangnya apa yang aku lakukan? Kamu baru saja mencelakai. 134. Ibumu sudah menghina putra-putriku, LALUKAMU masih menyuruhku diam saja. Darius tersentak mendengar teriakan istrinya. Dia kesal dengan nada tinggi Regina. Tapi yang lebih membuatnya terkejut adalah ucapan Regina. Ibumu bahkan mengancam akan membuat kita bercerai.
Kalau kamu memang ingin kita bercerai. Baik. Detik ini aku akan datang pada ibumu dan meminta maaf, artinya pernikahan kita berakhir. Darius terhenyak mendengar itu. Tanpa mereka sadari, diam-diam Adrian mendengar semuanya. Mereka bertengkar lagi. Ini bukan pertama kalinya. Tapi akhir-akhir ini, pertengkaran itu terjadi lebih sering. Suara tinggi, nada kasar, dan kata-kata menyakitkan. Adrian menghela napas panjang, lalu menyandarkan kepalanya ke dinding. Matanya menerawang kosong ke langit-langit. Rindu. Rindu saat keluarganya masih penuh tawa. Saat makan malam terasa hangat. Saat ia bisa bercerita tentang harinya di kampus tanpa merasa takut salah bicara. Rindu saat keluarganya utuh seperti dulu. Delia, kakak harus gimana sekarang? Apa yang harus kakak lakukan supaya keluarga kita seperti dulu? Air mata hampir jatuh di sudut matanya, tetapi Adrian buru-buru menahannya. Ia tidak ingin menangis. Ia hanya ingin keluarganya kembali seperti dulu. Delia tiba di rumah kakek Hanggoro. Sesaat dia menghentikan langkah di depan halaman, menatap rumah megah berlantai 4 itu. Rumah ini hanya ditinggali kakek dan neneknya. Tapi anak-anak dan cucunya sering datang kemari. Kecuali Delia tentu saja. Tepatnya sejak tahun yang lalu, Delia tidak pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Namun, sebelum ia bisa benar-benar menguatkan diri, suara sinis menyapanya. Lihat siapa ini yang datang. Wow, anak pembangkang yang lagi trending topik di keluarga kita nih. Delia menoleh pada sumber suara itu. Ada 2 kakak sepupunya yang datang. Mereka Tania dan Zoya. Mereka berusia 25 dan 26 tahun. Tapi kadang tingkah mereka sangat kekanakan. Kalau aku jadi kamu sih aku bakal mengurung diri di rumah. Minimal menangis Delia karena menyesal. Menyesal karena kehilangan berlian seperti Darel, sinis Tania. Delia, aku tahu kamu bodoh tapi aku nggak ngangka kamu sebodoh ini. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan sampai membatalkan pertunanganmu dengan Darel? Kamu. Berisik. 135. Tania dan Zoya terkejut mendengar teriakan Delia. Apa-apaan bocah ini? Biasanya Delia diam saja diledek gimana pun. Dengar ya kakak-kakak sepupuku yang lidahnya terbuat dari kulit ulat yang gatal sekali, memangnya laki-laki yang tampan dan kaya di dunia ini cuma Darel. Zoya dan Tania seketika meradang mendengar panggilan hinaan dari Delia. Ya laki-laki yang kaya dan tampan di dunia ini memang bukan cuma Darel. Tapi laki-laki tampan dan kaya yang mau sama kamu ya cuma Darel. Sadar diri kenapa sih? Bukannya bersyukur menjadi menantu Om Andito, malah membatalkan pertunangan yang ujung-ujungnya merugikan seluruh keluarga, sindir pedas Tania. Zoya tersenyum sinis, dengan track record kamu yang membatalkan pertunangan dengan keluarga Pak Andito bahkan membuat istrinya masuk rumah sakit, gak akan ada keluarga terpandang yang mau menikah sama kamu. Delia berdeci, dibandingkan Darel, di luar sana ada seorang miliarder muda yang sudah menjadi CEO, punya gedung 40 lantai, punya puluhan supercar, bahkan punya 5 helikopter.
Dunia ini luas. Masih banyak orang baik, tampan dan kaya. Dan yang pasti miliarder itu adalah pacarku. Dia berkali lipat lebih hebat daripada Darrell. Dalam hati Delia meminta maaf pada Samudra karena sudah mengaku-ngaku sebagai pacarnya. Karena kedua kakak sepupunya ini sudah sangat keterlaluan. Tania dan Zoya saling menatap, lalu Pepef hahaha, mereka menyemburkan tawa dan tertawa terbahak-bahak. Aduh, hahaha, Tania sampai memegangi perutnya yang sakit karena tertawa. Aku pikir kamu baik-baik saja setelah batal tunangan dengan Darrell. Ternyata kamu depresi ya sampai ngaku-ngaku punya pacar CEO miliarder gitu. BWAHAHAA, Zoya tertawa dengan sangat keras. Jelas saja membuat Delia kesal. Menyebalkan. Ya ampun, adik sepupuku yang manis, terima kasih ya sudah menghiburku dengan lelukonmu yang sangat lucu itu. Tania mengusap sudut matanya yang berair karena tertawa. Zoya berdehem, oke, sudah kan bicara leluconnya. Kami sudah puas mendengarnya. Sekarang kanmu pergi dari sini. Kamu kesini pasti ingin minta perlindungan opa dan oma kan karena kesalahan kamu itu. Tapi sayangnya mereka muak padamu. Mereka tidak akan mau bertemu dengan kamu. Tania tersenyum remeh, Satpam. Usir perempuan tidak tahu malu ini. Dari kejauhan dua satpam berlari menghampiri mereka. Bawa perempuan pembawa sial ini keluar dari rumah ini, Pak, ucap Zoya tajam. Dua satpam itu saling menatap, seakan enggan melakukan perintah itu, karena bagaimanapun juga Delia anggota keluarga Dharma Putra. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat usir perempuan ini. Kalau sampai Oma dan Opa melihat perempuan ini berkeliaran di rumah ini kalian berdua yang akan dipecat. Ancam Tania. Baik. Non. Kedua satpam itu tidak punya pilihan lain dan mencengkeram lengan Delia. Aku datang ke sini karena permintaan kakek. 136. Lucu Delia, sangat lucu lelukonmu itu, sinis Tania. Satpam, cepat. Perintah Zoya dengan tegas. Delia memberontak tapi dua satpam itu mencengkram kuat lengannya dan menyeretnya keluar gerbang. Apa yang kalian lakukan? Beraninya menyeret-nyeret cucuku. Singkirkan tangan kalian. Dek. Suara menggelegar itu. Mereka semua langsung menoleh pada sumber suara itu. 137. Tuan. Dua satpam itu keringat dingin dan langsung melepaskan cengkraman tangan mereka pada Delia. Sosok yang baru saja datang adalah kakek Hanggoro. Meski usianya telah menua, dengan kulit yang mulai keriput dan punggung yang tak lagi setegap dulu, aura kewibawaannya tetap menelekat kuat. Pakaiannya sederhana, hanya kemeja lengan panjang berwarna krem dengan celana panjang hitam. Namun, kesederhanaan itu sama sekali tidak mengurangi harismanya. Mata tuannya bergerak perlahan, berpindah dari dua satpam yang kini menunduk ketakutan, satu lalu beralih ke Delia yang masih berdiri di tempatnya. Ada apa ini? Kenapa kalian ingin mengusir Delia? Maaf, Tuan, kami hanya, dua satpam itu melirik pada Zoya dan Tania. Seketika membuat kedua perempuan itu mendelik. Opa, Zoya berdehem pelan dan segera mengambil alih situasi. Jadi gini, Opa.
Mereka hanya menjalankan tugas yang sudah seharusnya mereka jalankan. Mereka mengusir Delia karena mengira Opa dan Oma tidak suka bertemu dengan Delia. Dua satpam itu terkejut. Tidak. Bukan itu alasannya. Jelas-jelas mereka diperintahkan untuk mengusir Delia. Tapi kenapa seakan-akan mereka yang punya inisiatif sendiri mengusir Delia? Iya, Opa. Satpam mengira Opa tidak ingin bertemu dengan Delia. Jadi, Opa yang meminta Delia datang. Iya, saya yang meminta Delia ke sini. Hanggoro mengarahkan pandangan pada kedua satpam itu. Beraninya kalian asal menyimpulkan saya tidak ingin bertemu dengan cucu saya bahkan mengusirnya tanpa bertanya pada saya. Maaf, Tuan. Maafkan kami. Kami tidak bermaksud begitu, kami hanya... Dua satpam itu melirik pada Zoya dan Tania lagi tapi mereka memberikan ancaman dengan tatapan mata tajam. Kakek, Delia berlari kecil menghampiri Hanggoro. Kakek senang kamu datang. Saat Hanggoro mengulurkan tangan dan mengusap rambut Delia seketika membuat Zoya dan Tania ternganga. Kakek, satpam itu nggak salah. Mereka tidak salah. Jelas-jelas mereka mencengkeram lengan kamu dan menyeret kamu. Kakek tidak bisa tinggal diam melihat cucu kakek disakiti. Hukuman dipecat saja masih belum cukup untuk mereka. Tuan, maafkan kami, kedua satpam itu semakin panik. Mereka cuma mengikuti perintah, ucap Delia. Perintah. Ia perintah Kak Zoya dan Kak Tania untuk mengusirku. Kak Zoya dan Kak Tania yang menyuruh satpam itu menyeretku keluar dari sini. Katanya kakek tidak sudi bertemu denganku. Terus katanya kalau satpam itu nggak mau usir aku, kakek bakal pecat satpam. Jadi Pak Satpam nggak punya pilihan lain selain menyeretku. 138. Keluar. Lihat aja mata Kak Zoya dan Kak Tania yang melotot-lotot itu. Aduh Seyem. Zoya dan Tania Sen makin ternganga lebar mendengar aduan Delia yang sangat berani itu. Zoya, Tania, benar yang dikatakan Delia? Tanya Hanggoro dengan nada tegas. Opa bukan begitu, kami. Dalam 1 bulan ke depan kalian dilarang datang ke rumah ini. Apa? Tapi, Opa. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kan? Siap, tahu, kami Tuan, seru kedua satpam itu dengan penuh semangat. Hanggoro mengajak Delia masuk ke dalam rumah. Sebelum mengikuti langkah kakeknya, Delia menoleh dan memasang senyum sinis pada mereka. Seketika membuat amarah mereka semakin terbakar. Beraninya bocah itu. Awas kamu ya. Tania emosi dibuatnya. Zoya juga tak terima. Tapi, dua satpam bertubuh tinggi dan besar itu menghadang langkah Zoya dan Tania yang ingin masuk ke dalam rumah. Mereka berkacak pinggang dengan wajah bengis. Sealkan siap balas dendam pada mereka. Kita bakal keluar sendiri, iya kan? Iya. Ayo kita keluar. Tapi dua satpam itu tidak melewatkan kesempatan untuk balas dendam. Mereka mencengkeram lengan Zoya dan Tania dan menyeret mereka berdua dari rumah. Delia mengira pertemuan dengan kakeknya akan dipenuhi kecanggungan. Bagaimana tidak? Sudah 1 tahun lamanya ia tidak menginjakkan kaki di rumah ini, apalagi berbicara langsung dengan kakek Hanggoro. Namun,
Nyatanya tidak. Begitu mereka sampai di taman belakang, suasana terasa hangat dan akrab. Delia secara spontan membicarakan banyak hal tentang bunga. Mengambil sebuah keranjang kecil, Delia mulai memilih bunga-bunga yang bermekaran. Nanti akan dia susun di vas bunga. Sebenarnya, Delia tidak berniat belajar tentang bunga. Tapi berhubung Nenek Maharani suka sekali dengan bunga, Delia jadi sering mendengar cerita-cerita beliau tentang nama-nama bunga.